الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بكورها. الحمد لله على كل النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah. Ada Sa'adah dan Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah minggu ini bisa bertemu ya. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis ke-8 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang pada pertemuan sebelumnya sudah dimulai sebahagiannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya, kata Rasulullah, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali hanya Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan jika mereka melakukan itu maka darah mereka, harta mereka dilindungi dalam Islam kecuali dengan hak Islam dan diserahkan hisabnya mereka kepada Allah. Satu sudah saya terangkan dulu bahwa di dalam Islam jihad itu ada tiga tingkatannya, khutwah atau langkahnya. Jadi tentara Islam itu dalam berjihad tidak boleh langsung menyerang daerah yang baru sama sekali. Jadi harus ditunggu selama 5 waktu. Kalau dia ada azan, oh berarti itu masyarakat sudah Islam. Kalau tidak, nah itu baru. Itu dulu penaklukan sampai ke sekitar Asin atau India sekarang. Kalau sampai ke Indonesia tidak melalui perang. Tapi sebelum perang itu satu ditawari masuk Islam dulu. Kalau masuk Islam ya sudah berarti bagian dari Muslim. Kalau tidak mau Islam maka membayar jizyah. Seperti dalam surat Taubah. Jizyah itu upeti yang dibayar oleh ahlu zimmah kepada Muslim, kepada negara Islam. Kalau Muslimnya membayar zakat. Bisa zakat, nanti bahkan juga ada fikihnya, fiqhud dharaib. Dharaib itu pajak kalau sekarang. Tapi yang didahulukan zakat. Kalau tidak mau, nah baru perang. Jadi tidak langsung perang. Sejarah mencatat dulu namanya Muhammad Al-Qasim itu melakukan penaklukan ke arah India dan Pakistan sekarang, Pak. Ada kesalahan prosedur, belum 5 waktu dia sudah menyerang. Maka dia pasukannya ditarik mundur. Ya. Jadi di Islam itu satu, Pak. Perang itu kan cuma 2 di perang itu, Pak. Amun ndak bunuh, dia bunuh.
sejarah manusia orang berperang itu kebanyakan satu hamiyatan. Hamiyatan itu fanatisme suku. Hamiyatan itu fanatisme suku. Dulu istilahnya kalau di dalam zaman jahiliyah itu unsur akhaka zaliman aw madluman. Tulungi dulurmu nak berbuat zalim atau dizalimi. Pokoknya kalau satu suku ditolong tuh lah. Nak benar nak salah. Itu prinsip. Dua, magnam. Magnam itu harta rampasan perang, Pak. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad, magnam ini. Di Nabi sebelumnya harta rampasan perang itu haram dimakan. Jadi kitab Sahih Bukhari itu menjelaskan zaman dulu kalau ada Nabi berperang bersama umatnya itu harta rampasan perang itu dikumpulkan, Allah kirim api dari langit membakar harta tumpukan harta rampasan itu. Di Islam itu dihalalkan. Wa adamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin. Itu kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, termasuk kekhususan Nabi Muhammad, termasuk debu bisa dipakai untuk bersuci, yaitu tayamum. Itu kekhususan juga bagi umat sebelumnya enggak. Dan dipakai untuk sholat. Jadi bapak sholat di pinggir jalan sah tak? Sah, asalkan dia suci. Tidak harus di bangunan mak ini tak? Di Pucuk Banyu? Sah, udah cair. Kalau Ustaz Imam dulu di Pucuk Banyu Pak, tapi bukan di Pucuk Banyu ini, di atas jerami. Kan sanggup wong sakti pokoknya. Jadi itu Pak, tidak langsung. Jadi kata saya menerangkan umur tuan uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini berarti yang pertama dia menerima Islam. Dan itu dulu yang dipesankan Nabi tatkala Nabi mengutus Mu'adz bin Yaman ke Yaman. Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, yang katanya sekarang banyak keturunan Nabi deh. Jadi kata Rasul kepada Mu'adz bin Jabal itu di Madinah, Pak, Mu'adz, kau kuutus ke daerah yang wong itu beragama ahlu kitab, kalau tidak Yahudi Nasrani. Jadikanlah yang pertama kau dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar, berarti masuk Islam. Itu dulu yang kamu dakwakan katanya. Fa in ajabu, kalau mereka menerima itu, menjawab, memperkenankan, fa'alimhu, juk tahu mereka annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Wajib salat 5 waktu. Fa in ajabu fa'alimhu annallaha iftara alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka melakukan itu, tunjuk tahu Allah mewajibkan zakat, diambil dari orang kaya, dinjuk ke orang miskin. Makanya sebetulnya peliknya orang kadang-kadang bertanya tentang zakat itu, sebetulnya ujungnya gampang. Awak ni sugih apa miskin? Kalau miskin Ustaz, ayo berhak menerima zakat. Amun sugih berzakat, itu sedekah. Jangan sugih tapi cari-cari alasan untuk tidak bayar zakat. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya berlari dari zakat. Ada hadisnya Pak. Ada di zaman Rasul ini, ya taruhlah kalau bahasa Palembangnya wong ngiyuk Tuhan. Misalnya aku dengan Kak Daniel join
melihara kambing 20. Karena kambing itu mulai wajib zakat kalau di zakat kambingnya adalah 40, Pak. Dan zakat tahunan itu ada bulan jatuh zakat. Misal kita gunakan Ramadan, bulan jatuh wajib zakat. Di bulan Ruah atau Sa'ban, kubagi kambing tadi 20. Berarti masuk Ramadan aku tidak wajib zakat, keadaannya tidak wajib zakat. Kapan bulan Syawal join lagi. Nih, Tuhan tekiu Itu ada di hadisnya, Pak. Itu zaman dulu kan. Nah, sekarang paling ada duit banyak, ayo belikan dulu rumah yang ini, belikan dulu ini. Bisa dia. Jadi pengkiuk Tuhan itu disebut Quran kan di awal. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang munafik itu merasa pajak nginyuk Tuhan. Tebudi Tuhan ya. Merasa pajak nginyuk Tuhan dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menimpa itu nginyuk diri sendiri tapi tidak ngerasa. Gitu ya. Jadi makanya saya kalau ditanya orang kadang-kadang kan kalau bicara tentang nisab, tentang zakat harta-harta jenis baru ini, kebanyakan orang tuh berlari, Pak, dari zakat ya. Ini kan ndak kate zaman Nabi, ya udah kate. Beras juga udah kate, dulu Nabi makan beras. Makanya kalau saya kata kadang ada video lewat di YouTube itu pengajian di pesantren, tidak sah bayar zakat fitrah pakai duit. Ustaz Imam ditanya, Pak, kalau itu sebetulnya tidak sah juga pakai beras. Oh, baca itu Ustaz, ya Nabi tidak pernah juga bayar zakat fitrah pakai beras. Nabi pakai apa? Gendom, kurma. Kalau nak persis, sedangkan makanan kita lain. Nah, maka beras itu adalah analogi ke gendum. Amun dengan pertanyaan, pernah tidak Nabi bayar zakat fitrah dengan beras? Tidak pernah. Kalau tidak kurma, belum. Nah, kalau dia makanan pokok, Pak, berarti salah satu makanan pokok itu beras. Coba secara pertanian tahu enggak, wong Sumatera tuh dulu makan apa, Pak? Bukan beras yang pertama di Sumatera tuh, Pak. Bukan. Sagu. Oh, itu hampir kebanyakan wilayah Nusantara nih, Pak, dari Aceh sampai ke Irian sana itu sagu, Pak. Jadi saya tanya dengan orang ITB, jadi kapan beras ini masuk? Belum lama, Pak. Beras ini ternyata belum lama. Apalagi di Arab masih jauh lebih baru lagi beras itu. Tapi mungkin agak kayak di Mekah tuh yang pacak ditanamin padi, Pak. Iya, di daerah-daerah yang mulai ada airnya ya, tanda kiamat itu ya. Jadi itu ya wajib zakat. Nah itu langkahnya. Jadi ini yang pertama, kalau tidak masuk Islam maka yang kedua apa tadi? Bayar jizyah. Jizyah itu ya upeti lah ya. Nah kalau tidak galak masuk Islam tidak galak, bayar apa? Upeti tidak galak, tapi merintangi dakwah ya perang. Cuma yang ke Indonesia, Asia Tenggara itu tidak ada perang, Pak. Artinya tidak dengan perang tapi dengan damai. Makanya Bapak bisa baca ya tentang penyebaran Islam di Indonesia itu di sejarah ujung Majapahit. Makanya kan sama Raden Patah itu kan anak. Jadi kalau ada orang ngomong Palembang nih gabungan Jawa dengan Cina tuh, Pak, karena umaknya kan Cina, umak Raden Patah itu. Bapaknya Brawijaya 5 Raja Majapahit itu, Pak. Bukan, Brawijaya. Raja Majapahit kelima yang ada riwayat menyebutkan
dia masuk Islam. Nah, apalagi kalau yang versi kejawennya lain, banyak lagi ceritanya ya. Tapi ala kulli hal maksud saya yang kesini, nah dulu ada salah satu raja Majapahit itu ya wong bininya wong Melayu Campa, Kamboja sekarang masuk. Itulah Pak dulu yang membisikin suami untuk memberikan tanah-tanah perdikan ke Wali Songo dulu. Jadi kalau yang dakwah ke sebelah sini, kalau India kan ya Asia Selatan Pak ya, kita Asia Tenggara itu tidak terjadi yang perang ini. Jadi dengan damai masuk Islam di Indonesia. Ada pengaruhnya Ustaz? Ada Pak. Di negara-negara yang ditaklukkan dengan perang itu bahasa Arabnya menjadi bahasa masyarakat. Itu seperti Afrika Utara Pak, Mesir, Tunis, Aljazair, Maroko, Maghrib, itu bahasanya bahasa Arab dia Pak. Sampai ke barbarnya, suku barbarnya itu berbahasa Arab dia. Tapi yang ditaklukkan dengan damai, ada serapan bahasa Arabnya, tapi tidak terlalu lumayan banyak, tapi tidak langsung menjadi bahasa. Bahasa Indonesia banyak bahasa Arabnya tak? Contohnya apa? Jalan-jalan, bahasa Arab itu Pak. Kalau bahasa Malaysianya apa jalan-jalan? Pusing-pusing kan? Iya bahasa Malaysia pusing. Itu bahasa Arabnya jala yajulu jaulatan. Wah jalan-jalan kan? Jadi musyawarah itu bahasa Arab. Dewan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab kan, wakalah. Jadi banyak serapannya bahasa. Makanya Pak bahasa Indonesia ini bahasa paling elastis. Melayu yang kemudian serapannya banyak. Kalau bahasa Malaysia kaku dia Pak. Makanya sekarang Bapak lihat di YouTube anak-anak muda Malaysia itu berbangga belajar bahasa Indonesia ini sampai dikata-kata oleh gurunya tuh. Jadi agak terasa modern kalau pakai bahasa Indonesia tuh di situ. Kalau di Malaysia ya tadi bahasanya masih Melayu Melayu yang murni lah ya. Nah, serapan bahasa Inggrisnya langsung di. Jadi itu Islamnya. Jadi tidak langsung perang ya. Perang itu sudah menjadi pilihan terakhir. Cuma perang itu Pak ada fase perang defensif, ada ofensif memang. Yang defensif itu dulu diserang dulu, nah baru membalas. Nah kalau di fase kuatnya itu mesti memerangi. Semualah Pak. Amerika hari ini perang dengan Iran kan dia yang ke Iran. Itu tanda wong. Ayo preman dunia lah ya. Ayo. Ya bahasa Palembang apa kalau kita berperang tapi nuju ke tempat musuh? Ya, nyerbu kalau bahasa Indonesianya nyerbu kan? Ya kalau bahasa itu menandakan posisi kuat Pak. Nah, cuma ternyata kawan itu senjatanya kuat pula ya. Nah kalau orang sudah masuk Islam, idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, itu dilindungi darahnya. Jadi tidak boleh dibunuh. Makanya pertanyaannya kan ini Pak ya. Kalau yang munafik mana Ustaz? Tapi zahirnya kan Islam munafik. Apa yang disebut munafik itu? Melahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Kalau bahasa lagunya lain di mulut, munafik. Namun Nabi dulu ditanya Pak, Muhammad, kamu kan tahu mana yang munafik, mana yang tidak? Iya, kita berangi Pak yang munafik nih. Dah, kata Rasulullah. Bahkan ada sahabat itu Pak, bapaknya gembong munafik, anaknya orang beriman Pak. Itulah gembong munafik Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau ada nama-nama Islam tapi wong nyobelis itu tidak usah heran Pak, sejak zaman dulu itu. Yo, ada. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh besar di Madinah sebelum Rasul hijrah. Jadi wong yang terpandang di tengah masa, datanglah Muhammad hijrah ke Madinah.
Kira ke bahasa Palembang nih datang kawan ini, hilang pengaruh aku nih. Cuma anak melawan, tidak berani. Tapi masuk Islam sebetulnya tidak setuju. Akhirnya apa Pak? Masuk Islam secara zahir. Tapi batinnya masih mengingkari. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bagaikan duri di tubuh umat Islam pada zaman Nabi. Kalau ada apa-apa tentang Yahudi, dia nih yang bela Yahudi. Ada kan di Indonesia sekarang, di Indonesia orang yang bela Yahudi? Nah ya itu, kawan-kawan dia telah itu. Iya. Maksudnya Pak kan terulang ida-idaan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik ini setiap kali Rasul punya kebijakan apa terhadap Yahudi, wong ini yang tidak setuju. Sampai ada ayat turun yang terkenal dengan ayat 51 Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya itu. Dia itu yang melobi Nabi agar aku nih ada urusan penting dengan Yahudi nih, aku nih bisnis, aku nih ini begitu lah. Tapi sahabat yang turun itu sahabat namanya Syu'bah namanya, itu langsung melepaskan semua hubungan dengan Yahudi tatkala turun larangan ayat itu. Tapi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini tetap membela Yahudi. Nah, makanya tatkala terdengar bahwa Nabi akan membunuh orang munafik, anak dia namanya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau sekarang ada orang Sumatera Selatan, namo cucung, namo kakek, itu niru orang Arab gitu. Iya Pak, jadi orang Arab tuh biasanya nama cucung adalah nama kakek. Makanya kalau di Arab tuh kenapa disebut sampai ke bapaknya, ke buyutnya itu Pak, untuk membedakan ini si Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gitu ya. Jadi kembali kata anak Abdullah bin Ubay bin Salul namanya Abdullah juga, Rasul saya dengar awak akan memerintahkan orang untuk membunuh orang munafik. Nah, anaknya tahu kalau bapaknya gembong munafik itu tahu kan ya? Kata anaknya, Rasul kalau iyo jangan kau perintahkan wong lain, perintahkan aku, biar aku yang bunuh bapakku. Ngapa? Yo kalau Rasul merintah wong lain, aku sebagai anak mesti tidak terima. Akhirnya aku akan membunuh orang mukmin karena membela bapakku yang wong munafik. Kata Rasulullah, tidak. Jadi tidak Pak, meskipun orang munafik itu yubtinul kufur, menyembunyikan kekufurannya, tidak. Makanya ada satu sahabat Nabi yang dituruni ilmu oleh Nabi mengetahui siapa munafik, siapa idah. Zaman Nabi Pak, namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi ada nama sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Al-Yaman, gelarnya sahibu sirri Rasulillah. Orang yang memegang rahasia dari Rasulullah SAW tentang munafik. Zaman Nabi hidup Pak, idak katik sahabat yang berani nanya ke Hudzaifah ini. Biasanya nanya, aku masuk dah, idah. Tapi setelah Rasul meninggal, Umar bin Khattab Pak yang nanya dengan ini. Hudzaifah, awak kan sahibu sirri Rasulillah. Iya, tahu siapa munafik, siapa yang tidak dari kita nih? Iya. Kata Umar bin Khattab, aku masuk tak disebut yang munafik itu. Kata Umar, nanya dengan Hudzaifah, aku nih masuk tak yang disebut oleh Rasul munafik? Kata Hudzaifah, lasta mimman dzukira minal munafiqin. Awak tidak termasuk yang disebutkan dari orang munafik. Sudah berhenti di situ Pak. Tidak lagi nanya lagi Umar. Nah siapa yang disebut itu? Sudah. Ya kepo bahasa budak. Nah, itu tidak boleh Pak. Makanya tidak Umar tidak nanya siapa yang disebut. Tidak. Yang penting aku tidak masuk ya kira-kira. Nah dari situlah Pak bahasa hadis Rasulullah itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda Islam orang itu Islamnya baik, dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusan dia. Meninggalkan hal-hal yang tidak penting.
Maka jangan nanya nian, saya ini munafik, ida. Urusan kita dengan Allah baik. Makanya termasuk uang nyumbang masjid ikhlas apa ida, urusan siapa Pak? Urusan dia dengan Allah, bukan urusan pengurus masjid. Bukan. Makanya kita tidak boleh jadi komentator amal orang sebetulnya. Zaman Nabi yang kalau komentari amal ini orang munafik juga. Ya, kalau ada wong nyumbang banyak dikatai, mentang-mentang sugi nyumbang banyak pamer, salah. Kalau ada wong yang nyumbang dikit, alangkah pelitnya. Kalau tidak butuh Tuhan dengan infak dikit tuh, dia dewe dan nyumbang itu. Itu maksud aku. Kalau kita masuk yang itu berhenti, karena itu sifat orang munafik. Alhamdulillah. Ya kalaupun ada kita taubat, jadi itu sifat nifak. Tepati darah kita yang diharamkan itu menjadi dibolehkan atau hadar bihaqil Islam kalau kita melakukan dosa yang menyebabkan darah itu tertumpah, Pak. Ada Ustaz, ada. Makanya Rasul menyebutkan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu, atau hadar dalam bahasa Arabnya, bukan halal diminum apa, tidak maksudnya ditumpahkan, atau hadar, kecuali dia melakukan salah satu dari 3 dosa besar itu. Satu, syirkun kufrun ba'da iman, murtad. Orang murtad itu kalau dalam hukum Islam ya, kalau di Indonesia kan Islam, non Islam, Islam lagi, non Islam lagi, masuk apa wae. Nah itu kalau di Islam disuruh bertaubat kalau orang murtad. Itu hadisnya hadis Sahih Bukhari, man baddala dinahu faqtulu. Itu kan terjadi, Pak. Pemurtatan raya di Arab itu semenjak Rasul terdengar sakit. Itu gerakan ngajak wong keluar dari Islam. Itu terjadi, itu baru terdengar Nabi sakit menjelang meninggal itu. Satu, bentuknya ngikut Nabi palsu. 2, ngikut kelompok penolak membayar zakat. Penolak membayar zakat ini mengatakan kita dulu bayar zakat untuk Muhammad. Muhammad lama meninggal, untuk apa lagi kita bayar? Jadi penolak membayar zakat itu termasuk bentuk pemurtatan pada zaman akhir-akhir Nabi SAW hidup, gitu ya. Jadi satu, kufrun ba'da imanin, murtad, Pak. Ini pengalaman bapak saya itu punya banyak murid dulu, ya Kiai Dusun ya. Itu ada anak muridnya tuh Tino tuh nikah dengan non muslim dan masuk agama suaminya, Pak. Itu semalaman bapak nangis itu. Ya apalah salah aku, ya sebenarnya bukan salah guru kan, Pak. Gajah itu kan menjadi sikap individu. Tapi lah diajari lamo masih masih keluar dari Islam gara-gara lanang. Makanya kiai kami di NU itu dulu ngomong hati-hati dengan pipi halus gitu. Pipi halus. Lanang dapat betina cantik non muslim kegawak polo agamanya ada. Sebaliknya Tino ada. Yang paling banyak biasanya Tino. Yang paling banyak Tino, Pak. Yang lebih itu dulu di antara murid bapak itu Tino nikahnya lanangnya yang masuk Islam, Pak. Kapanlah punya anak, tariknya ke situ. Nah biasanya betina lebih tidak siap jadi janda dibanding tidak kafir tadi. Akhirnya jadi kafirah juga. Itu juga bapak juga sangat terpukul juga. Tapi tadi dia masuk Islam dulu waktu akad nikahnya. Kapanlah punya anak, tariknya ke ala kulli hal. Itu pertama ya, kufrun ba'da iman. Yang kedua adalah zina ba'da ihsan.
berzina padahal dia ora berkeluarga. Itu dirajam. Ya kan? Rajam. Kalau yang bujang gadis dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah berkeluarga dirajam sampai meninggal. Tanam sebatas leher, dilempar batu sampai meninggal. Dan zaman Rasul ada 2 kisah terkenal pelaksanaan hukuman rajam ini, Pak. Satu kepada Ma'iz namanya laki-laki, 2 kepada Imra'atun Ghamidiyah. Tapi ini tertinggi kalau di Darkum sekarang kesadaran hukum itu tertinggi. Karena apa? Pelaksanaan hukum rajam pada zaman Nabi bukan melalui pembuktian, tapi pengakuan. Lemak Pak amun ini uang korupsi itu tidak perlu nak di OTT, lang aku korupsi sekian, nah balik ke. Lo dan negara kita ini Pak, untuk nangkap OTT itu kan butuh duit Pak. Mengeluarkan duit tidak negara? Banyak itu Pak, keluar duitnya Pak. Misalnya nangkap uang korupsi misal 19 miliar. Cuma untuk operasinya lah nak 19 miliar belum misalnya. Lah habis. Impas baik. Nah di luar negeri sekarang saya dengar termasuk di Denmark atau di Belanda, tidak Pak. Kalau uang diputuskan pengadilan korupsi, dia membayar korupsi itu ke negara. Tidak dipenjara dia. Yang penting duit di negara balik dan negara tidak keluar serupiah pun atau sekecil apapun. Nah, jadi yang kedua itu apa? Zina ba'da ihsan. Udah berkeluarga tapi berzina. Kalau ini ditegakkan hanya banyak nih di Indonesia ini kan, apalagi ngaku pula. Ayo, kebanyakan ada Kak sebetulnya ngaku, cuma dalam cerita-cerita baik. Yang terakhir, ini yang maksudnya darahnya menjadi halal dalam arti dia dilaksanakan hukum yang menyebabkan meninggal. Yang ketiga, at-tariku lil jamaah, keluar dari jamaatul muslimin. Misalnya zaman Nabi, orang itu tidak taat dengan Nabi, keluar dari jamaatul muslimin, nah itu diperangi Pak. Dulu ada salah satu orang Madinah itu yang kemudian akhirnya dia pergi ke Syria sekarang. Nah, cuma kalau beda ormas tidak Pak. Ini kadang-kadang salah. Beda ormas. Ormas itu yang ada kan di Indonesia. Kalau ormas tertentu NU adanya di Indonesia, Muhammadiyah, paling Malaysia lah kalau pernah ada cabang ya. Atau cabang anak. Jadi kalau ormas tidak masuk Pak. Ini yang sudah keluar dari jamaatul muslimin seperti pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu bihakil Islam, itu darahnya menjadi dibolehkan oleh syariat atau kisos Pak ya. Cuma kalau kisos ini bisa darahnya tidak ditumpahkan kalau dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Kan beberapa warga Indonesia yang terlibat pembunuhan di Saudi kan ada yang dilaksanakan hukuman kisos, dibunuh juga, ada yang al-gocunya itu kan membunuh jadi bukan. Nah itu membunuh yang dibolehkan itu karena dia hanya melaksanakan eksekusi. Kalau sekarang di kepolisian ada pasukan tembak mati itu. Entah dulu yang kasus-kasus teroris itu kan hadir namanya ya. Nah itu wa hisabuhum 'ala Allah. Nah selain itu ya sudah kita serahkan kepada Allah. Makanya di lingkungan Pak itu jangan dikembangkan orang menuduh orang. Nah ini caknya munafik kawan ini. Nah itu. Cuma di Indonesia ini yang lebih gila lagi ada Pak, kata munafik ini digunakan terbalik. Misal ngajak kawannya bermaksiat, tidak galak kawannya tadi. Munafik kamu nih. Nah itu salah lah itu Ya diajak berdosa bareng-bareng tidak galak. Munafik nian kau nih. Itu kebalik. Ustaz Imam dulu dari jadi pejabat publik itu orang ini kalau ngatoi aku jangan berkawan dengan Ustaz Imam, hidup di Mekah kaget itu. Aduh. Kawan-kawan kita arah Kak Daniel itu lah. Di pinggir sungai Jadi
Ini hadis yang ke-8. Jadi maka Pak, tidak mudah nian dalam Islam tuh, mudah gampang-gampang membunuh uang itu. Maka kejadian yang hampir semua suku hampir sama itu, kalau suami memergoki istrinya selingkuh, itu biasanya kasusnya mesti kebanyakan lanangnya itu dibunuh. Kan tidak boleh itu sebetulnya Pak, hukum Islamnya. Ya kan, zaman Nabi juga kejadian itu. Tidak. Itu namanya nanti li'an hukumnya. Cuma karena kita ini masih pakai hukum adat, biasanya laju gitu. Dibunuhnya di tempat. Kadang dua-duanya pula dibunuh. Nah itu secara hukum syariah tidak boleh. Tidak. Itu terlewat Pak. Atau maling terus dikeroyok mati, tidak boleh sebetulnya Pak. Iya. Cuma kadang-kadang bikin geram kamu tuh lah diserahkan, tidak dihukum belum misalnya. Nah, itu kayak kalau menyebabkan masyarakat bertindak hakim sendiri. Tapi sebetulnya dalam Islam darah wong itu tidak Pak mudah ditumpahkan. Apalagi cuma gara-gara saling nyingok, ngapa nyingok ngelawan apa. Nah, tujak misalnya. Itu hampir semua suku sebelum Islam di seluruh dunia sama Pak. Saya kemarin di masjid saya itu ba'da subuh ini, rupanya banyak jamaah itu bertanya tentang warisan. Rupanya warisan di kita ini seperti jahiliyah sebelum turunnya surah An-Nisa. Jadi ada kejadian misalnya ada jamaah, emaknya tuh emak sambung. Akhirnya bapaknya meninggal. Harta tadi dibagi habis oleh anaknya, emak sambung tadi ada tunjuk. Nanyalah dia Ustaz, kami ini tapi punya emak sambung Ustaz, dapat tak? Dapat. Berapa Ustaz? Karena suaminya punya anak 1/8. Nah, habis kami bagi Ustaz di dusun balik lagi. Alhamdulillahnya dulurnya itu masih galak Pak, karena berupa kebon dibagi. Nah, kapan dibagi oleh anak tengahnya tadi? Ngapo dinjuk? Dia kan dekati anak katanya. Iya, dia dapat bukan karena dia punya anak apa tidak. Statusnya dia istri. Quran itu menyebut statusnya istri. Akhirnya alhamdulillah masih bisa dibagi ya. Jadi banyak Pak di masyarakat itu yang masih harus diperbaiki ya. Nah, termasuk ini ya. Jadi tidak mudah-mudah Pak menumpahkan darah muslim. Makanya ada kisos Pak di Islam itu. Tidak. Tapi kalau dimaafkan oleh keluarga terbunuh, itu nurun dari hukuman kisos dibunuh membayar diat denda. Kalau masih ingat dulu ada orang Indonesia pembantu rumah tangga, ada sumbangan nasional dulu untuk membebaskan dia dari hukuman mati. Nah, terkumpullah duit dulu 5 miliar lebih kalau tidak salah. Dendanya itu 4,7 miliar, setara dengan 100 unta. Berarti untuk sih kok nak selawi nak 50 juta waktu itu. Ada 100. Nah, itu ya. Jadi Islam itu tidak mudah-mudah darah orang itu tertumpah, Pak. Tidak halal, tidak boleh. Dan itu menghabiskan pahala seseorang di akhiratnya. Ada hadis riwayat Imam Muslim, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu wong bangkrut? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut itu Rasul, duit dak punya, asyik dak kate. Oh, bukan itu maksud kata Rasul. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu adalah man jaa yaumal qiyamah, siapa yang datang di hari kiamat bertemu dengan Allah bi sholatin, salatnya banyak, pahala dari salat ini, was zakatin, zakat juga, wasiyamin, puasa juga, berarti kan rajin ibadah, tetapi dia zalim dengan orang lain, waqad sabba hadza wa syatama hadza, galak menghina wong, merendahkan wong lain, ya. Terus
wa akhadha mala hadza ngambe hak wong lain, wa qad wasafaka dama hadza menumpahkan darah wong lain tanpa hak, itu menghabiskan pahalanya di akhirat. Makanya bahasa besarnya di dalam hadis qudsi itu, Allah mengatakan ini, kalau dalam Qur'annya wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah tidak akan sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Nah di Quran itu kalau di hadis qudsinya, inni haramtu dzulma ala nafsi, saya kata Allah mengharamkan atas diri saya berbuat zalim terhadap hambanya. Jadi Allah tidak akan mungkin menzalimi. Makanya kalau ada orang ini itu karena perilaku sendiri dia. Wa ja'altuhu muharraman alaikum, dan kujadikan zalim itu haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi kalau yang tadi kasus istrinya selingkuh, bunuh, boleh. Jadi enggak, kalau laki-laki punya istri selingkuhan mana? Nah, pernah juga sama Nabi, Pak. Ya Rasulullah, inna imra'atin la taruddu yada lamis. Nabi, bini aku ini, kata Rasul, talikha, cerai ke? Apa jawab radang tadi? Lakinnani uhibbuha ya Rasul, cuma aku cinta nihan dengan dia. Imsikha, tahan ke. Sejak zaman Nabi ada barang itu. Ada juga zaman Nabi itu cerai atau talak tebus, cerai yang digugat oleh istri apa? Karena suaminya tidak ganteng ada, karena bininya tidak cantik ada. Tapi membunuh tidak boleh, Pak. Karena perilaku jahiliyah sebelum Islam kan mudah nian bunuh, Pak. Rebutan rumput bunuh, rebutan banyu bunuh, mudah nian dulu. Nah, datang Islam itu tidak boleh sama sekali. Jadi sebenarnya kalau perilaku bunuh itu kalau sebelum Islam hampir sama seluruh dunia, Pak. Coba sekarang penesan Pak ya. Poligami, Pak. Wong Indonesia ini dulu poligami apa tidak? Sebelum Islam. Oh, raja itu berapa bininya, Pak? Oh, permaisuri siko, selirnya tuh ya, iya itu kan sama di Arab juga sama. Nah, praktek yang raja sebelum Islam ini sekarang praktek raja Timur Tengah bukan itu, bukan punya istri 10, bukan, istrinya selalu bertahan 4 dia, Pak, raja-raja itu. Cuma kapan nikah lagi berarti ada yang dilepas sih kok. Cuma mantan bini raja tahu dewe fasilitasnya mesti ya tidak, syariatnya kan tidak lebih 4 ya. Dan zaman Nabi, jadi zaman Nabi itu dulu ada orang Islam, orang masuk Islam namanya Ghailan al-Islami, masuk Islam punya bini 10, Pak. Zaman Nabi nih. Kata Rasul, ikhtar minhunna arba'an wa farik sa'irahun. Pertahankan yang 4, ceraikan yang 6. Ya milih. Saya ingin menjelaskan bahwa poligami ini di dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia sebelum Islam itu hal biasa. Makanya kalau wong sejak dulu tuh memang yang dikerumunin tuh bagaikan gula tuh wong sugih. Ya. Tapi hati-hati kalau jadi wong sugih, karena yang membawa patung pertama di Ka'bah itu wong sugih, Pak. Kalau penesan ini, Pak, mana lebih didengar kata-kata kiai apa kata-kata wong sugih yang dermawan? Nah, kamu tahu wong sugih dermawan lebih didengar ketimbang itu dulu yang membawa patung-patung di sekitar Ka'bah itu wong sugih, Pak, dermawan, namanya Amr bin Luhai. Jadi dulu di
sekitar Ka'bah itu dak katik patung. Lalu ada di antara sejarahnya itu namanya Amr bin Luhai wong sugih, bisnismen sukses. Dia pergi ke Yaman nyingok wong nyembah patung. Kata dia bawa patung itu, nah sembahlah selain kau nyembah Tuhan, sembah pulau ini. Caknya bagus juga ini. Karena yang ngomong sugih dermawan tadi, segala yang lain ngomong, oh iya caknya bagus juga bang. Itulah terjadinya penyembahan banyaknya patung di sekitar Ka'bah. Ada Hubal, ada Manat, ada Sara, ada banyak sekali. Setiap suku punya patung dewek di Ka'bah, jumlahnya 300 patung lebih, Pak. Itu dihancurkan ke Pak Ustaz, dihancurkan oleh suku yang menyembahnya setelah mereka masuk Islam. Oke ya, jadi saya ingin mengatakan di hadis ini tidak mudah-mudah menumpahkan darah orang, Pak, karena itu menghabiskan pahala akhirat kita. Maka jangan berbuat zalim. Segalanya harus terkendali, diselesaikan dengan syariat agama Allah, karena ada penyelesaiannya. Kalau masalah yang lain-lain, perasaan susah memang, kalau ngukur perasaan itu susah ya. Banyak juga sekarang orang menolak ilmu waris itu karena perasaan, Pak. Saya memberi contoh dan ini penutup ya. Datang ke rumah Ustadz Imam tuh orang tua, suami, istri dengan anak perempuannya, adik-adiknya. Nah, bapak ini punya anak perempuan PNS ninggal, tidak punya anak, baru 3 tahun nikah. Bertanya ke Ustadz Imam, Ustadz, main, berapa bagian suami anak aku nih? Punya anak tak Pak? Tidak, separuh. Muncullah kata-kata alam kelemah dia. Baru 3 tahun dia nikah dengan anak-anakku nih, Ustaz. Kalau kamu ini keluarga nih, yalah semenjak dia ayo cik, alang kelemah dia dapat separuh kan. Ku baca karena surah An-Nisa itu, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Pokoknya mulai perasaan itu diungkapkan, termasuk adik-adiknya almarhumah. Alangkah lemak dia Ustaz, dia baru 3 tahun bergaul dengan ayu aku, kami ini sejak kecil kan. Sudah, baliklah, itulah hukum Quran itu. Belum balik, akhirnya mak mana nih Ustaz? Iya itu juga. Nah sekarang ini kalau nak masuk sedikit perasaan ini, anak bapak ini pada waktu dapat suami di umur yang tidak muda lagi, bahagia tidak Pak? Tentu bahagia Kak. Betina lah umur lewat 30 dapat suami ganteng pula suami itu nih. Bahagia. Bapak baca ngukur bahagia itu enggak? Ya udah baca Ustaz. Nah, memang kalau udah perasaan susah ngukurnya. Tapi itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak sekalian, dalam Islam itu betul-betul ya. Jadi hampir semua suku Pak masalah membunuh nih Pak. Wong Jawa itu lebih sadis lagi. Wong Jawa itu omongannya memang tidak menggelegar Pak. Cuma ada istilah di Wong Jawa ya, kalau bermusuhan tuh Pak. Ada yang Wong Jawa enggak sini? Tak pateni sak cindil-cindile, kata orang Jawa kalau lagi bermusuhan Pak. Itu maksudnya tak membunuh sampai ke anak keturunan Pak. Apakah namun kita nih setuaan Pak yang menang anu kan. Enggak, ada istilah itu dari wong Jawa, tak pateni sak cindil-cindile. Itu artinya bambu serumpun di tebas. Itu kan ngeri sebetulnya. Iya, jadi makanya apa? Jadi hampir seluruh suku di dunia itu Pak, bukan hanya kita wong Indonesia Pak, bukan Arab cah itulah, Afrika cah itulah. Nah, Islam itu menjadi rahmat bagi kehidupan alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi mari kita saling menghormati, saling menyayangi sesama muslim, menjaga agar darahnya tidak tumpah. Kalau masalah kesalahan, kekurangan di sana sini itu ada. Makanya saya kalau ada jamaah, kadang-kadang gara-gara hal sepele mulai suara tunai, cara Palembang ya.
Sudahlah kau berdebat wong lain senang, kau dapat apa? Nah, jadi makanya Muslim itu tadi hadis yang aku sampai di depan, kalau itu tidak penting, tidak upulo, tidak diributkannya nih, tidak usah. Misalnya mengomentari program pemerintah, ya biarlah dia yang dapat duit, kamu yang ribut ngapa? Iya kan? Ya bertegangan dengan jamaah, Pak, antar jamaah tentang program pemerintah. Pemerintahnya dapat duit, jamaahnya dapat kalau bepalah. Jangan ngapoi Pak itu tuh. Akor-akor baik di masjid nih. Kekurangan kawan maafkan ya. Bulan Ramadan aku sedih Pak karena jamaahku ada siko. Si anu mana juga ndak terawih. Oh terawih di masjid jauh sana Ustaz. Nah. Apa gawe juga? Nah, Ustaz Imam lagi tidak tahu kejadiannya waktu Ustaz Imam tidak di tempat. Tidak, dunia ini jangan dibesak-besarkan hal yang kecil itu. Ya kan rumah dekat masjid, sholat masjid. Ya kalau motivasinya tuh sana masjid lebih besar, jamaahnya lebih banyak, fikihnya tuh Pak. Cuma kalau gara-gara beributan dengan salah satu jamaah lalu masjidnya yang disatrui, mana ini? Kejadian ini bulan Ramadan pula, ya Allah. Ya sedih Pak sebetulnya. Apa sih anda oh masjidnya lah jauh main ini saat ini. Hah? Oh, enggak apa-apa gak siang Pernah apa? Pernah diadili. Oh. Ada saksi-saksi. Semuanya aku tidak tahu kenapa. Semuanya aku ini dijahatkan, dijelekkan, diomongkan. Ayahnya aku terjangkau suaminya mati. Nah, iya. Makanya ada satu kaidah dalam Islam tuh Pak. Kalau kita ingin menasihati orang, ini mau menasihati ya. Apalagi kalau cuma, jadi jangan pula kita nih kalau dengar dikit-dikit itu langsung percaya Pak. Quran ngajari kalau kamu dengar tentang sesuatu tidak benar tentang seseorang, di cross check dulu, tasabbut. Ya, saya tidak nak kembali ke belakangnya Saya kasih tahu di cara di tengah masyarakat. Jadi kalau terjadi kita dengar sesuatu, cross check, itu satu. Nah, dalam bahasa Qur'annya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di cross check. Jadi jangan langsung percaya, Pak. Apalagi kalau maaf ya, ini sesama muslim menjelekkan, itu mesti ada pihak yang senang gitu. Kedua, kalau sifatnya nasihat Pak, hindari menasihat di depan umum menyebut nama orang. Nabi kalau menasihati orang di depan umum disebut perilakunya, tapi tidak disebut nama wongnya. Bahasa Arabnya ma badun nasi yaf'aluna kaza wa kaza. Ngapalah masih ada wong yang gawekan mak ini. Wongnya ada sebetulnya di depan itu. Cuma tidak disebut kau tidak. Nah, kalau dia misalnya di cross check harus ini masalah-masalah umum, kan ada jalurnya dia. Ya, ada intinya antar muslim itu harus saling. Nah, itu hadisnya ya. Ini hadis lagi, kalau saya bukan omongan pribadi ya. Taral mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kau lihat orang-orang yang beriman itu saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain, bagaikan tubuh yang satu. Saya kasih tahu Pak, ini sunnahnya imam kan kalau sholat menghadap ke sholatnya. Setelah selesai sholat ke belakang. Itu sebetulnya sunnah itu. Rasul itu yatafaqad Pak. Yatafaqad itu memperhatikan jamaahnya. Kalau ada uang yang biasa sholat lalu dak kate, nah Rasul nanya, si anu kemana? Oh si anu sakit Rasul. Nah kalau sakit kita sanyo.
Jadi sosial cak itu Pak. Nah yang ini kadang agak siang kamu suatu saat, nah si Hanuk mana? Lah ninggal Rasul. Nah apa aku tidak tahu? Maaf ya. Uang yang ditanyakan Rasul itu gawinya bersih ke masjid. Ya kumul masjidah. Jadi membersihkan ya pokoknya apa-apa di masjid lah Pak ya supaya dia bersih, supaya apa tuh dia. Nah sahabat itu tatkala menjawab itu kira-kira Pak maaf bahasanya tuh Rasul tidak kami tahu kan dia cuma anu baik yang biasa bersih ke masjid baik. Agak ngecik ke akhirnya dulu nih ala qabri. Dikasih tahu Rasul bukan begitu menilai orang. Itu kalau di kitab Riyadhus Shalihin bab du'afatil muslimin. Itu keutamaan orang-orang lemah di antara umat ini. Itu ada Pak dalilnya hadisnya Pak. Jadi kalau kita lah berusaha keras, takdirnya masih miskin, berbanggalah Pak. Itu kan orang yang duluan masuk surga itu mungkin dulu. Kate tanyuan. Amun wong sugih ini banyak tanyuan Nah, yang akhirnya dulu nih ala qabri. Tunjuk tahu aku di mana kuburnya. Ditunjukkan oleh sahabat kuburnya. Rasul salat gaib di kuburan. Jadi bukan bid'ah Pak ya kalau ada wong misal dulur atau kawan, misal kita punya kawan akrab Nah, aku tidak tahu. Nah, suatu saat kita ke kuburan dia, itu Rasul nyolatin itu. Disolatin, nah Rasul mengatakan karena sholatku untuk dia, maka segala wong yang di kuburan ini mendapatkan sinar cahaya di hari ini. Jadi makanya bahasa ini jangan meremehkan wong karena pekerjaannya. Taruhlah pekerjaannya hanya tadi apa ya kumpul masjid, bersihkan masjid. Ternyata dicari oleh Rasul setelah Rasul melihat nah si anu mana udah ngerti. Jadi secara sosial tuh Pak ini, itu Pak yang dipraktekkan masjid Jogo Karyan itu. Itu kan seluruh lingkungan masjid sampai berapa rumah itu terdata dengan baik, diurusi dengan baik oleh masjid Jogo Karyan itu boleh ditiru Pak. Nah, kayak masjid ini kalau bisa punya apa namanya data golongan darah untuk apa Pak? Ya darah ini kalau kita sedang butuh, dia mau kemahali dah harganya tuh. Cuma amun ndang ndak kate mati. Kalau harus itu kalau ada jamaah yang punya darah yang semisal kan bisa menolong dengan cara itu, tidak duit. Dan ini pernah Ustaz Imam melakukan, Pak. Saya punya jamaah di dusun dulu. Aku tidak tahu penyakitnya apa Pak. Pokoknya kalau dia kumat, darah ini keluar hampir seember Pak. Jadi cak mayat berdiri kan wong tuh. Pucet anu tuh. Habis harta wong tuanya nih Pak untuk berobat budak nih. Qadarullah suatu saat dia dirawat di rumah sakit Muhammad Hussein sini. Jadi ketemu obatnya tuh. Ke Jakarta yang kemana habis sawah tadi. Tidak sembuh dia. Pas yang kasus dia di Muhammad Hussein dia sebenarnya suatu saat dia akan operasi dibutuhkan 12 kantong tidak sampai 24 jam. Nah mana ini akhirnya Ustaz Imam karena pernah membina di dusun, pernah di Kayagung, sedang di Palembang, kutil pun semua wong yang ku kenal ini datang ke Palembang yang punya darah B+. Sekarang tidak boleh Pak yang silang apa. Dulu kan ujinya boleh kemana baik. Tidak boleh sekarang Pak, harus persis. Jadi alhamdulillah datang wong 30 Pak. Dari dusun ada, dari Kayagung ada, dari Palembang ada. Nah, cuma dari 30 itu agak banyak yang bengek juga ya. Tidak boleh. Darahnya tidak boleh sini. Nah, Ustaz Imam karena B+ terakhir yang diambil ada perawannya itu nanya sama ini, Pak, iya kebetulan jauh pula perawat dari Muhammad Hussein. Ini anak siapa sih Pak? Kenapa? Kok pacak datangkan uang banyak dalam waktu tidak sampai 24 jam ya? Dan dapat darah itu lebih pula dari 12 kantong, dapat 15 atau 16. Tidak, anak janda miskin ini. Pacak Ustaz.
Kok bisa mas? Nah, kalau sesama muslim benar-benar Islamnya bisa. Ya tadi nolong hanya dengan, cuma bahasa Ustaz Imam itu yang agak pahit ada pak. Cuma kau datang dewe ke Palembang aku udah ngongkosinya, aku udah punya duit. Mak mau caranya kamu sampai di Palembang. Tahunya kau di Darah, aku udah punya duit nak ngongkosi kamu kalau nih. Yang dari dusun yang enggak lumayan, zaman itu 70.000 ongkos. Atau ke Mulyo ke Palembang, PP 150 berarti pak. Ya taruhlah berkorban yang 150 dan darahnya diambil. Alhamdulillah budak itu sekarang lah nikah dan punya anak, laki-laki dan laki-laki. Jadi dalam berjamaah ini pak, harus mulai disadari yang baik-baik itu pak. Kalau yang kekurangan di sana sini jamaah itu harus mulai apa? Agak doran lah, hati itu ditato dengan baik ya. Iya. Saya sekarang ini Pak, saya dulu di Lebak Mulyo Pak. Nah, kalau aku ke pasar Sekip itu ketemu dengan jamaah dulu menjual ayam. Nah, setiap kita beli ayam di situ mengeluh kesal. Ngapo? Ustaz tinggal kami ini keruan gitu ya. Ya itu bukan rumah aku, bang aku pindah itu. Ada apa juga? Ya antara sesama pengurus masjid bebala. Apa sebabnya itu? Ini nah Ustaz, kan ada seksi peribadatan, itu kebetulan baik kamu seksi peribadatan. Jangan aku nak nunjuk kau bukan. Suatu saat ketua peribadatan itu tidak di tempat. Ada warga nak yasinan, diterimalah oleh wakilnya. Nah, tidak terima ketua tadi. Begoco, tapi alhamdulillah setiap begoco itu Ustaz Imam di tempat tadi. Ujaku ya Allah, yang begitu-begitu tidak perlu yang itu. Kan itu jamaah ngundang, ya masjid menjawab, itu baik kan sebetulnya siapa yang ada di situ. Kukira tidak kudeta kan. Namun lagi pahami kudeta kagak segalanya nak ke ketua kalau kan. Nah jadi kami jangan begitulah, itu karena itu paling mudah dipecah sekali. Muslim tidak mudah dipecah. Muslim itu mestinya saling lebih percaya kepada sesama Muslim. Jadi kejadian. Jadi Bapak harus tahu ya, kenapa Ustaz Imam itu kajian di mana-mana. Kalau bisa bukan aku yang imam Pak. Kadang-kadang ini praktek hal kecil dalam setelah ngimam itu dijadikan uang standar untuk ngataui benar apa tidak. Padahal dia tidak ngerti itu dalilnya. Kejadiannya di skip bendung ini. Ujagulah kamu imam rotibnya, karena biasanya nanti kalau ada praktek sedikit yang berbeda, kamu ribut juga. Benar. Ini nah itu akhirnya Ustaz Imam menerangkan yang itu di ceramah Ustaz Imam di situ. Jadi kita di masyarakat ini sering ketidaktahuan menyebabkan menghukumi orang. Itu yang terjadi. Nah, sabar-sabar baik ya. Dia berislam itu Pak, jangankan wong lain, kita dengan bini kagak hisapnya. Dewe apa barang-barang? Dewe. Kalau suaminya soleh, bininya agak kurang soleh misalnya. Salah. Ya kan begitu cerita Nabi Daud, Nabi ini suaminya soleh, bininya toleh bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya kanat minal ghabirin. Itu saja mungkin pengajian Mariani. Banyak hadisnya terlalu banyak dikeluarin, tapi memang harus ditata Pak. Ya satu, kenapa Rasul tidak menasihati orang di depan umum? Karena secara manusiawi umum itu tidak siap kalau nak disalahkan di depan umum, maka dijaga hatinya. Kalau nak ditunjuk langsung Ustaz, dipanggil oleh Rasulullah 4 mata. Dipanggil 4 mata, dikasih tahu salahnya. Makanya di Muslim cross check, di tasabut, dan kalaupun Pak dosa melakukan, dinasihati. Makanya di Muslim itu ada istilah menutupi aib saudara Muslim. Apa hadisnya Pak? Kalau barang siapa yang menutup aib saudara Muslimnya di dunia, nanti aib dia ditutup oleh Allah di akhirat.
Nah, makanya termasuk dosa besar. Wong yang berbuat dosa tidak kati wong tang tahu. Lalu dia pula yang cerita. Berarti kan dosa yang sudah ditutup oleh Allah, dia dewe yang membongkar. Itu termasuk dosa. Oh, tapi jujur berarti Ustaz. Bukan, kurang ajar dengan Tuhan. Dosa sudah ditutup, dia bongkar dewe. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala perbuatan dosa termasuk dalam hubungan kemasyarakatan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.